Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Poke, jumpa lagi di Bincang Asik sekitar program Bangga Kencana di YouTube Bangga Kencana Murah. Hari ini bersama saya Ani Apriani, penyuluh KB Kabupaten Musirawas, dan ditemani dengan dua narasumber kita. Boleh Mbak perkenalkan diri terlebih dahulu Mbak? Baik, terima kasih kepada host. Perkenalkan, nama saya Ananisa Atul Fitri, saya penyuluh KB dari Kecamatan Sumber Harta. Kalau Mbak? Perkenalkan, nama saya Astri, saya PKB dari Kecamatan Megang Sakti. Oh, dari Sumber Harta sama Megang Sakti Mbak ya. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Baik, Luar biasa. Luar biasa. Sudah siap Mbak ya dengan bincang-bincang kita hari ini ya? Siap. Sekitar program Bangga Kencana. Sudah berapa lama nih ngomong-ngomong jadi penyuluh KB? Sudah lama ya Mbak? Iya. Kalau saya dari 2014. Sama. Ya, seangkatan ya. Tentunya sudah banyak kita ketahui nih program Bangga Kencana ya, terutama apalagi sekarang sudah menjadi kementerian ya, tentu banyak ya program Bapak Menteri kita, apalagi dalam mendukung program Bapak Presiden menuju Indonesia Emas 2045 ya, dalam program percepatan penurun stunting ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih program yang ada di Kemenduk Bangga itu sendiri Mbak? Kalau dari Kemenduk Bangga itu banyak ya program-program yang telah diberikan, ada yang namanya Gati, kemudian Taman Asuh Sayang Anak. Betul, ada yang lansia berdaya. Yes. Kemudian ada apa lagi Mbak? Dahsyat. Ya. Ada dahsyat ya, dahsyat tuh Ya, biasa sesuatu yang luar biasa ya. Nah, kalau boleh tahu dahsyat itu sendiri apa itu Mbak? Dahsyat itu adalah dapur sehat atasi stunting. Itu dalam singkatannya Mbak ya, panjangannya. Jadi kalau pengertiannya yaitu suatu program pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh BKKBN untuk memberikan makanan gizi kepada keluarga berisiko stunting, kemudian pemanfaatan bahan pangan lokal yang melibatkan kader, masyarakat, kemudian mitra terkait dalam upaya percepatan penurunan stunting. Jadi tadi kita sudah ketahui nih dahsyat itu apa. Jadi Mbak, kalau yang melatar belakangi dahsyat itu sendiri apa? Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Astri tadi, dahsyat itu dapur sehat atas stunting ya. Jadi latar belakang dari dahsyat itu sendiri adalah stunting. Di mana banyak kita ketahui ya, yang namanya stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan ya. Dampak dari stunting itu sendiri dapat menghambat perkembangan otak, kemudian menurunkan kecerdasan anak, dan ada juga menyebabkan penyakit kronis lainnya. Jadi yang melatar belakangi terbentuknya dahsyat ini adalah stunting Mbak ya. Betul. Karena stunting itu bisa berakibat jangka pendek dan jangka panjang, apalagi dalam mendukung program Bapak Presiden tadi menciptakan generasi emas 2045. Tujuan dari dahsyat itu sendiri apa Mbak? Ada banyak Mbak ya dari tujuan dahsyat itu. Yang pertama memberikan edukasi gizi dan kesehatan kepada masyarakat, kemudian memanfaatkan bahan pangan lokal, terus memberikan makanan bergizi yang seimbang, dan membuat keluarga itu bisa menyajikan makanan sendiri itu dengan sehat. Jadi itu tujuannya ya. Iya. Ada edukasi pemanfaatan pangan lokal. Itu seperti apa itu Mbak? Edukasi tentang gizi. Jadi kita sebelum mengedukasi tentang gizi, kita edukasi dulu tentang stunting itu apa kepada masyarakat. Mulai dari dampaknya, kemudian sebabnya apa, kemudian cara pencegahannya bagaimana. Dan tak lupa di dalam edukasi itu kita selipkan nih pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, jadi 1000 hari HPK ya. Nah itu kemudian tentang pola asuhnya juga, jadi kita selipkan itu. Kemudian tentang pemanfaatan bahan pangan lokal. Ya, jadi kita memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di masyarakat setempat. Contohnya misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan yang ditanam, kemudian ternak yang dipelihara. Jadi mengurangi masyarakat itu untuk ketergantungan kepada makanan instan gitu. Betul ya. Jadi memang benar-benar makanan alami ya. Dan itu target dari dahsyat itu sendiri siapa saja Mbak? Target itu kan sasaran
Ya, Mm-mm. ada target dahsyat itu sendiri, ada yang namanya ibu hamil, kemudian ibu menyusui, ada calon pengantin, kemudian anak yang kekurangan atau stunting itu diprioritaskan untuk keluarga yang kurang mampu ya. Jadi Mbak, siapa saja nih yang terlibat dalam pengelolaan dahsyat itu sendiri? Dahsyat itu sendiri dilaksanakan oleh pemerintah desa ya. Pemerintah desa itu merangkul seluruh pihak kayak PKK, kemudian petugas gizi puskesmas, bidan desa, dan kemudian ada penyuluh KB-nya sebagai pendamping dia. Sebagai pendampingnya. Ini kan kita sudah ketahui ini yang terlibat. Nah, ada nggak legalitasnya pengelola dahsyat ini sendiri? Tentu ada Mbak, itu untuk memperkuat lagi ya. SK itu sendiri dibuat oleh kepala desa. Jadi dibuatkan SK dari kepala Iya. desa. Nah, untuk mekanisme pelaksanaan itu sendiri seperti apa kalau dahsyat itu, Mbak? Mekanisme dahsyat itu Mbak ada yang namanya persiapan kemudian pelaksanaannya. Persiapan. Untuk persiapan yang pertama itu keluarga yang beresiko stunting. Kita mengidentifikasi dan melakukan pemetaan siapa saja sih yang bisa mendapatkan kayak bantuan dahsyat itu. Di keluarga risiko itu ada yang namanya ibu hamil, kemudian ibu menyusui, calon pengantin, dan anak yang berisiko stunting. Anak yang berisiko. Kemudian jumlah kasus stunting itu sendiri ada berapa yang ada di desa. Jadi petugas gizi itu dalam perhitungannya tuh pas kadar gizinya itu harusnya berapa, karbohidrat berapa, dan sebagainya kayak gitu. Jangkauan. Jangkauan panjang. Jadi memastikan bahwa program dahsyat itu berlangsung. Jadi untuk memastikan program dahsyat itu keberlangsungan program dahsyat kayak gitu. Keberlangsungan Iya, program jadi dahsyat. akses dan penanganan akses dan ketersediaan pangan. Gitu. Gitu. Untuk pelaksanaan itu sendiri? Kalau pelaksanaan, jadi kan itu tadi persiapan. Jadi kita langsung ke pelaksanaan. Kalau pelaksanaan, Mbak, fokus utamanya yaitu menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan higienis kepada kelompok sasaran. Jadi apa saja? Yang pertama, tentu saja kita memilih bahan makanan dulu. Tentu saja yang kita pilih itu makanan yang sehat, yang bersih, kesehatan, kemudian bernilai gizi tinggi. Kemudian yang kedua, kita lakukan pemanfaatan bahan pangan lokal. Seperti yang dijelaskan tadi sama Mbak Nani, bahwa kita memilih bahan-bahan lokal itu dari daerah setempat. Ya, mulai dari misalnya sayur-sayuran yang ditanam di pekarangan, buah-buahan, mungkin ternak yang ada yang dipelihara, misalnya ayam, ikan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu memberikan makanan yang bergizi, membuat makanan bergizi kepada keluarga berisiko stunting. Nah, jadi setelah kita lakukan pemilihan pemanfaatan bahan pangan lokal, kita memasak. Ya, memasak untuk keluarga berisiko stunting. Nah, yang selanjutnya itu kita lakukan pengemasan. Jangan lupa ya, pengemasan itu penting Mbak, karena supaya makanan tersebut tetap bernilai gizi tinggi, terjaga kebersihannya, kemudian kelayakannya sampai ke keluarga sasaran. Gitu. Nah, yang terakhir jangan lupa ketika kita memberikan makanan bergizi kepada keluarga berisiko stunting, kita berikan informasi yang edukatif. Jadi informasi tentang gizi-gizi yang diberikan itu diberikan supaya nanti masyarakat bisa mengolah makanan secara sehat, mengolah makanan yang sehat secara mandiri. Oh ya, ini dari BKKBN ada pedoman dapur sehat atasi stunting, bisa diakses di link di bawah ini. Nah, kita ini Mbak, ini adalah contoh makanan. Contoh makanan ya? Makanan dari kegiatan dahsyat dalam demo memasak. Nah, jadi ini selingan untuk makanan mungkin baduta mungkin ya, yang tidak mau makan ikan, boleh dibuat seperti ini. Itu pempek namanya. Pempek ya? Ya. Untuk... Jadi itu, silakan dicoba Mbak. Silakan coba Mbak. Ini banyakan ikannya Mbak, jadi perbandingannya 2:1. 2:1, jadi satunya tepung, ikannya 2 kilo. 2 kilo, jadi 2:1.
Makanya kalau untuk makanan balita memang bagusnya protein hewaninya yang lebih banyak. Jadi inovatif sekali ya. Jadi kalau misalkan diolah-olah kayak ini, anak-anak pada suka ya. Jadi Ya, betul. untuk cemil-cemilannya yang apalagi nggak mau makan nasi ya. Hmm. Jadi dapat disimpulkan Dahsyat merupakan kolaborasi antara pemerintah desa, penyuluh KB, petugas gizi, PKK, PPKBD atau PPKBD ataupun kader lainnya, bisa juga melibatkan mahasiswa dan dunia usaha, diutamakan di kampung keluarga berkualitas. Betul. Dengan adanya Dahsyat, diharapkan keluarga resiko stunting yang ekonominya lemah bisa terbantu sehingga stunting dapat dicegah. Betul. Ya. Saya Ania Priani pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One.